Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel. Kembali bersama Cece dan Aco di program kesayangan kita bersama, Lingkar Kreatif. Cece, kusuka taseng kegiatannya PMI Makassar. Kegiatan apa itu, Seng Aco? Kegiatan donor darah, Cece. Biasanya jika apang, kami memang kegiatan rutinnya jitu PMI. Tapi yang ini unik dan beda Ki Cece. Maksudnya? Hehehehe, langsung makin nonton liputannya deh, biar ndak banyak tanya Miki lagi. Anda tentu sudah terbiasa dengan kegiatan donor darah. Yes, tentu saja guys, donor darah bukanlah kegiatan hal baru di masyarakat. Donor darah sudah jamak dilakukan, baik secara individu maupun secara berkelompok. Donor darah sendiri merupakan kegiatan pengambilan darah dari pendonor secara sukarela yang nantinya akan disalurkan kepada seseorang yang membutuhkan. Karena bersifat sukarela dan sumbangan, maka donor darah dinilai kegiatan sosial yang baik serta menyehatkan. Selain dapat membantu sesama, juga bisa menyelamatkan tak sedikit nyawa manusia. Selain itu, donor darah juga dapat membuat tubuh menjadi sehat. Palang Merah Indonesia Kota Makassar sendiri membutuhkan 150 hingga 250 pendonor setiap harinya sebagai kebutuhan stok darah untuk 1 pekan. Selama sebulan, dibutuhkan stok sekitar 4.000-an kantong darah. Wah, banyak juga ya pemirsa. Tingginya angka kebutuhan stok darah dari pendonor linear dengan tingginya angka kebutuhan darah bagi masyarakat yang memerlukan. Maka Palang Merah Kota Makassar melakukan berbagai langkah untuk memperoleh stok darah, seperti membuka gerai donor darah di sejumlah pusat-pusat publik dan menggelar donor darah di berbagai tempat dengan mengerahkan bus donor darah. Seperti di salah satu kantor milik pemerintah di Jalan Kakatua Kota Makassar ini, bus donor darah milik Palang Merah dikerahkan ke halaman kantor tersebut. Bus ini mencari pendonor dari peserta lomba domino yang digelar oleh sejumlah komunitas masyarakat yang diinisiasi oleh Dr. Koboy atau Dr. Wahyudin Muksin yang juga merupakan Wakil Ketua Palang Merah Indonesia Kota Makassar. Menurut Dr. Wahyudin Muksin, lomba domino ini tak lebih dari strategis untuk menggalang masyarakat yang menyenangi permainan domino agar datang ke sebuah tempat yang terdapat dalam kegiatan donor darah. Sebab permainan tradisional ini sangat populer yang dimainkan oleh semua lapisan masyarakat. Maka peserta lomba domino inilah yang menjadi pendonor yang menyumbangkan darahnya di atas bus donor darah PMI yang dilakukan secara bergiliran. Donor darah kita adalah pertama bisa menyehatkan tubuh, yang kedua terjadi detoks pembersihan, dan insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa saja membuat kita menjadi sakit, apalagi di bulan Ramadan. Tentunya dengan donor darah ini insya Allah membersihkan racun-racun dalam tubuh, dikeluarkan. Bukan berarti yang darahnya ini racun ya, bukan. Maksudnya ini betul-betul terjadi proses pembersihan dalam tubuh supaya pas menyambut bulan Ramadan kita siap melaksanakan puasa selama sebulan. Menurut mantan Humas Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar ini, dengan berdonor darah tubuh akan sehat dan memudahkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang yang mendonor jelasnya akan memperoleh sel-sel darah baru, serta transfusi darah yang membersihkan tubuh dari berbagai penyakit. Wahyudi mengurai ada 3 manfaat besar bila mendonorkan darah. Pertama, dapat mendeteksi penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis, hingga malaria. Yang kedua, menurunkan risiko terdampak penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena dengan mendonor darah secara teratur, dipastikan menurunkan kekentalan darah. Dan itu berguna bagi kesehatan. Dan yang terakhir, membantu menurunkan berat badan karena mendonorkan darah sebanyak 400 ml setara dengan membakar 650 kalori.
biasanya kita itu donor darah tiap 2 bulan sekali, tentunya dengan syarat ketentuan berlaku. Namanya kalau hipertensi, perhatikan juga, berarti belum bisa kita melakukan donor darah. Terus penyakit-penyakit infeksi lainnya itu yang bisa kayak hepatitis, tentunya kita tidak bisa melakukan transfusi. Yang ketiga adalah apabila kita begadang yang tidak bisa dengan syarat ketentuan itu. Terus yang terakhir adalah flu. Kalau kita flu, disarankan untuk tidak. Itu kira-kira kalau misalnya salah satu dari ketidaksyaratan itu ada dan tetap melakukan donor darah, itu punya dampak tidak? Sangat berdampak. Yang penderitanya ya? Iya. Yang mendonor dengan yang mendonornya menderita. sangat berdampak. Kenapa? Dan sangat berdampak, bisa saja mereka langsung lemas, mata berkunang-kunang, dan lain sebagainya. Yang kedua, kualitas darahnya mubazir karena ya? tidak memenuhi syarat untuk transfusi ke orang. Oh gitu. Jadi cuma saja. Itu ada juga dampaknya yang menerima jika misalnya darahnya memang bermasalah? Tidak ada dampak karena PMI sudah memiliki SOP. Oh gitu. Tidak asal donor-donor. Tentunya kita lihat kan ada memakai alat. Contoh umpamanya kalau kita melakukan donor, PMI akan melakukan tes-tes yang insya Allah semua aman untuk yang menerimanya. Kita sering mendonor ya? Sering. Sering. Itu sudah berapa kali sejauh ini? Sampai hari ini sudah 22 kali. Sudah 22 kali. Apa yang kita rasa setelah mendonor? Setelah donor itu agak ringan badan, kemudian pikiran juga agak tenang, kemudian nyenyak kalau tidur. Oh nyenyak kalau tidur. Terus manfaat lainnya masih ada? Manfaat lainnya itu semangat kayaknya begitu. Semangat nanti. Kayaknya jadi fresh lagi lah. Ada manfaat buruk tidak dirasa setelah mendonor orang? Kalau biasanya kalau kurang tidur itu memang agak sedikit kepala pusing, tapi kita sudah sering jadi tidak terlalu berpengaruh nih. Nah, pemirsa, dengan mengetahui manfaat donor darah, selain menerapkan perilaku hidup sehat, juga bermanfaat secara spiritual. Sebab perintis mendonor serupa dengan bersedekah yang tentunya merupakan ladang amal bagi pendonornya.